Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Komposisi Kabinet Indonesia Maju diisi beberapa purnawirawan jenderal. Sejumlah kalangan menilai dengan hadirnya para jenderal menunjukkan keseriusan Presiden Jokowi dalam upaya menangkal terorisme, radikalisme, dan intoleransi. Khususnya menurut beberapa survei yang diduga terpapar, terdapat sejumlah ASN maupun pegawai BUMN. Meski begitu, butuh dukungan semua pihak agar upaya menangkal radikalisme dapat berjalan dengan efektif, beriringan dengan upaya penegakan hukum. Lalu bagaimanakah langkah tegas pemerintah dalam menghadapi ancaman aksi radikal? Inilah Prime Talk bersama saya Zilvia Iskandar, radikalisme, ancaman serius NKRI. Pemirsa, untuk membahasnya bersama saya sudah hadir dari luar studio adalah Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD. Selamat malam, Assalamualaikum, Prof. Mahfud. Waalaikumsalam, Sylvia. Prof. Mahfud, dari komposisi kabinet yang sekarang, media membaca bahwa selain ekonomi, salah satu fokus lainnya dari pemerintahan Jokowi jilid kedua adalah persoalan radikalisme. Bagaimana juga mencegah dan menanggulangi radikalisme. Sebetulnya di kacamata pemerintah saat ini bagaimana kondisi Indonesia dari radikalisme? Saya kira memang ada kekhawatiran ya, bukan hanya di pemerintah sih, di tengah-tengah masyarakat. Kalau di tengah-tengah masyarakat itu kan muncul dalam bentuk berita-berita dan opini yang tergambar dari media massa. Itu memang ada kekhawatiran radikalisme. Pemerintah juga melihat itu, bahwa gerakan-gerakan radikal itu memang ada. Tetapi mungkin tidak seseram, tidak seserius yang yang seperti diberitakan. Karena kadangkala di tengah-tengah masyarakat itu ada yang mengacaukan istilah radikalisme dan Islamisme. Radikalisme itu adalah satu gerakan yang didasarkan pada pemikiran bahwa sistem yang ada, tepatnya ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu sudah tidak dipakai karena gagal dijadikan dasar ideologi dan konstitusi negara sehingga harus diganti. Nah, itu radikal. Dianggap pokoknya harus diganti. Pengikut aliran ini mengatakan bahwa kalau tidak menganggap itu musuh, kalau tidak ikut pandangan itu adalah kafir. Oleh sebab itu mereka lalu melakukan gerakan-gerakan yang dilakukan secara sistematis untuk mempengaruhi masyarakat. Dan itu ada nyatanya ya di kenyataannya. Tetapi beda dengan Islamisme. Islamisme itu adalah orang yang mengekspresikan keislamannya itu dengan cara-cara tertentu tetapi tidak radikal, tidak anti terhadap kelangsungan negara. Oleh sebab itu adalah salah besar kalau orang mengatakan ketika kita bicara radikalisme yang dituju itu orang Islam. Itu salah, orang Islam itu tidak radikal. Kalau orang Islam radikal, Indonesia ini sudah lama hancur gitu. Oleh karena orang Islam itu tidak radikal dan justru ikut membangun negara Republik Indonesia ini dan menjaganya, minimal seperti yang diekspresikan oleh sikap-sikap ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Al-Waslin dan sebagainya, itu kan NKRI semua. Nah, radikalisme ini adalah sempalan-sempalan sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam, dan itu sebenarnya bersinergi juga dengan kelompok-kelompok lain yang tidak harus Islam. Pokoknya setiap gerakan yang ingin mengganti sistem redik itu mendasar sampai ke akar-akarnya, itulah radikalisme sebenarnya yang harus diperangi kalau cara-caranya dilakukan dengan cara bermusuhan gitu. Dan memusuhi orang lain. Nah, apakah kita tidak menginginkan perubahan? Ingin, tapi perubahan yang kita lakukan itu adalah perubahan gradual, bukan perubahan radikal. Karena perubahan itu harus dilakukan sesuai dengan perkembangan masyarakat, perkembangan dunia internasional, dan Indonesia selalu bergerak melakukan perubahan-perubahan dalam arti penyesuaian, tapi tidak radikal, tidak menyentuh soal
ideologi yang sudah disepakati dan konstitusi Prof. yang Mahfud, sudah saya disepakati. ingin menggali lebih dalam soal Silvi. definisi radikal yang tadi Anda sudah sampaikan, karena supaya clear dan juga pemerintah tidak dianggap mudah melabeli seseorang sebagai orang yang radikal. Apakah ketika misalnya mereka kerap mengkritik pemerintah, berbeda pandangan dengan pemerintah, lantas itu disebut radikal? Ini perlu dibuat clear terlebih dahulu, Prof. Mahfud. Tidak. Kritik terhadap pemerintah itu niscaya harus dilakukan oleh masyarakat agar negaranya maju. Jadi orang yang ngeritik pemerintah itu bukan radikal, itu menggunakan hak-hak konstitusionalnya, menggunakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk memajukan negara. Tapi radikal itu orang yang selalu menyalahkan sistem dan ingin mengubah sistem dan membuat ajaran-ajaran sesat, mengkafirkan orang yang hanya berbeda pendapat. Misalnya kalau kamu tidak pakai baju seperti ini, kamu kafir. Aliran ini kafir, aliran itu kafir, dan sebagainya. Dan itu bukan sikap umat Islam secara keseluruhan, karena umat Islam pada umumnya, seperti yang kita lihat sehari-hari di tengah-tengah masyarakat, tidak ada yang itu bisa dilihat di dalam kehidupan yang umum. Yang begitu tuh ada sedikit-sedikit. Nah itulah yang disebut radikal. Itu yang kemudian kalau dibiarkan radikalisme ini akan meningkat ke terorisme. Karena sebuah paham seperti itu kemudian diberi peluang, itu akan melakukan teror. Dan sekali lagi itu sedikit. Oleh sebab itu melawannya itu gampang aja sebenarnya. Tetapi kan sekarang ini lebih dikembang-kembangkan seakan-akan umat Islam itu dituduh oleh pemerintah telah melakukan gerakan radikal. Pernyataan itu pernyataan yang tidak benar dan agak bodoh. Karena pemerintah tidak pernah mengatakan orang Islam itu radikal. Radikal ya sebuah gerakan Islam atau tidak Islam yang melawan ideologi dan konstitusi negara. Dan itu memang ada faktanya. Faktanya memang ada dan itu yang kita hadapi. Oke, ini bukan persoalan agama ya, tetapi memang ada orang-orang yang ingin mengganti sistem, itu yang kita sebut dengan radikal. Prof. Mahfud, tadi Anda bicara soal orang-orang yang sering mengkafir-kafirkan orang lain. Saya ingin menyambung ke pernyataan Anda tadi, apakah betul ada statement dari Anda yang melarang penggunaan kata kafir di masjid, Prof. Mahfud? Enggak, itu yang hoax. Itu ada sebuah, kalau tidak salah, Law and Justice gitu ya, sebuah akun menyebarkan berita seperti itu. Judulnya itu Mahfud melarang mengatakan kafir di masjid. Tapi isi berita itu judulnya, itu kalau dibaca isi beritanya tidak ada, karena saya memang tidak pernah mengatakan itu. Saya mengatakan masjid itu supaya menjadi tempat yang menyejukkan, menimbulkan persaudaraan dan menimbulkan kenyamanan. Jangan suka mengkafirkan orang kalau hanya beda aliran dan beda pendapat. Bahkan jangan menggunakan misalnya, oh Syiah itu kafir, oh Ahmadiyah itu sesat gitu. Ini kafir, nggak boleh gitu-gitu. Kalau hanya beda, apalagi sesama aswaja, ahli sunnah wal jamaah, lalu saya mengkafirkan. Saya bilang nggak boleh. Apakah tidak boleh menyebut istilah kafir? Boleh sekali. Saya lebih dari 10 kali menyebut istilah kafir setiap hari. Karena saya rutin membaca surat Al-Kahfi setiap hari ini. Surat Yasin, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Kafirun kalau sholat. Itu kata-kata kafirnya lebih dari 10. Saya selalu mengatakan kafir, boleh. Tapi saya tidak pernah mengkafirkan orang yang berbeda dengan saya. Nah itu yang penting, Silvi, supaya dipahami agar tidak muncul insinuasi yang memanas-manasi dan hoax gitu. Oke, itu sudah jelas ya klarifikasi dari Prof. Mahfud. Prof. Mahfud, saya ingin menyambung lagi soal tidak semua mereka yang radikal itu menempuh jalan kekerasan. Ada yang radikal secara cara pandangnya saja, tetapi tidak sampai melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Nah, bagaimana sikap pemerintah terhadap mereka yang seperti ini? Boleh dijawab nanti, Prof. Mahfud. Kami harus jeda sejenak. Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Kami kembali lanjutkan perbincangan bersama dengan Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD. Prof. Mahfud, tadi pertanyaan terakhir saya sebelum jeda adalah tidak semua yang radikal itu menempuh jalan kekerasan. Nah, bagi mereka yang seperti ini, bagaimana sikap pemerintah? Mereka yang punya pemikiran radikal dan tidak menempuh jalan kekerasan itu dilayani juga dengan cara tidak kekerasan, diajak diskusi. Oleh sebab itu kita lalu membentuk atau melakukan langkah-langkah deradikalisasi. Rangka deradikalisasi itu
bentuknya kan bukan tindakan keamanan, bukan tindakan hukum. Ya, misalnya kita bikin narasi pembanding bahwa negara harus dikelola dengan cara sistem ini, kata mereka yang radikal. Kita nyatakan bahwa itu salah. Berdasar paham keagamaan itu bukan satu-satunya, kan begitu caranya, dan kita adu itu. Tetapi yang kemudian menyesatkan pemikiran juga harus sikapi secara berbeda. Misalnya sekarang ini sudah ada gerakan sedikit si kecil ini yang radikal. Misalnya anak sekolah itu diajari begini, ditanya begini, hebat mana antara ayat konstitusi dengan ayat Al-Quran? Jawabannya pasti ayat Al-Quran, ya kan? Tetapi itu tidak dielaborasi. Oleh sebab itu kalau tidak ikut ayat Al-Quran di dalam bernegara kamu haram gitu. Tidak dijelaskan bahwa bernegara ini justru juga ikut ayat Al-Quran gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ada seorang anak memegang patung Garuda Pancasila, lalu dibilang, itu berhala itu pegangannya orang kafir yang ditumpas oleh Nabi dulu gitu. Ditakut-takuti sejak anak-anak. Nah seperti itu juga harus dilawan, itu gerakan yang menyesatkan. Kalau yang kemudian melakukan tindakan-tindakan misalnya memakai baju hukum, ya dibubarkan oleh negara seperti Hizbut Tahrir Indonesia. Kan sudah jelas Hizbut Tahrir ini loh yang sering saya katakan berkali-kali dan tidak pernah dibantah. Hizbut Tahrir itu sudah jelas-jelas menyatakan tidak setuju negara kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila. Itu berdasar dulu pada konferensi internasional di Jakarta pada tahun 2007 gitu. Itu tidak pernah dibantah gitu. Kita menolak demokrasi katanya. Nah kita lawan itu. Nah terus itu dijadikan gerakan, organisasinya yang kemudian dilarang oleh pemerintah gitu. Mereka sudah menggugat ke MK dan sebagainya, ya sudah selesai kan. Jadi kita melangkahnya juga tidak kasar juga. Baik. Kalau yang tidak menempuh jalan kekerasan juga ditindaklanjuti tanpa jalan kekerasan ya dengan deradikalisasi. Prof. Mahfud, tadi Anda menyampaikan contoh misalnya anak-anak di sekolah mendapatkan pertanyaan seperti itu, membandingkan ayat Quran dengan ayat konstitusi. Nah seringkali paham-paham seperti itu justru disebarkan, ditanamkan oleh mereka yang dituakan. Tidak hanya di institusi pendidikan misalnya, tetapi ini sudah menjalar hampir di semua institusi kementerian dan lembaga. Ada data dari Alfara Research misalnya 19% ASN sudah terpapar radikalisme, atau data dari BPIP yang menunjukkan sudah 10% ASN terpapar radikalisme. Nah, bagaimana mendeteksi mereka yang sudah terpapar ini dan menormalisasinya? Mendeteksinya kan tentu tadi berdasar penelitian-penelitian, survei-survei, kemudian ditanya indikatornya apa sih yang dikatakan radikal itu. Maka akhir-akhir ini muncul istilah bedakan deh antara radikalisme dan Islamisme. Orang memakai celana cingkrang, memakai jenggot itu belum tentu radikal. Itu Islamisme saja sebenarnya. Yang radikal itu yang melakukan gerakan-gerakan penyesatan, yang itu yang terpapar punya agenda jangka panjang untuk mengubah negara, sistem dan ideologi negara ini. Dan itu terang-terangan kan mereka katakan di dalam buku-buku petunjuk yang mereka sebarkan, di dalam brosur-brosur yang dibuat pada saat orang sedang berkumpul salat Jumat dan sebagainya, itu kan ada. Tetapi karena itu masih dalam batas dilindungi konstitusi, belum melakukan tindakan kekerasan, maka kita juga menandanya tidak melakukan tindakan hukum, tetapi juga deradikalisasi itu dilarang, tidak boleh. Kalau sudah dilarang masih memaksa, lalu ya diperiksa. Kan itu biasa saja sih sebenarnya. Negara harus melakukan itu dimanapun untuk menjaga dirinya sendiri dari kehancuran dari dalam. Gitu aja, Sylvia. Oke, terakhir Prof. Mahfud sebagai Menko Polhukam, bagaimana Anda mengkoordinasikan kementerian-kementerian di bawah Anda untuk bersama-sama punya agenda yang sama untuk mencegah dan juga menanggulangi radikalisme dan terorisme? Ya, kita menyamakan persepsi dulu, Sylvia. Yang seperti saya katakan tadi, jangan sembarang orang yang rajin ke masjid, rajin beribadah lalu dituduh radikal. Itu tidak boleh gitu. Karena itu baik sebenarnya, itu memperbaiki keadaan, memperbaiki suasana kantor orang yang beribadah dengan baik itu, menurut agama apapun. Yang
harus kita deteksi dan hadapi bersama-sama itu adalah orang yang memang punya agenda bahwa negara berdasar Pancasila ini salah. Nah itu yang harus kita lawan gitu. Oleh sebab itu kita lalu mengadakan tindakan, satu tindakan hukum administrasi itu membubarkan. Ada yang bertanya begini, Pak Mahfud, kenapa misalnya ada sebuah organisasi dianggap radikal dibubarkan kok orangnya tidak ditangkap gitu. Ya. Nah, tidak boleh juga ditangkap karena pembubaran itu adalah dalam ranah hukum administrasi negara. Seperti orang membubarkan organisasi lain, membubarkan perusahaan. Pak, kenapa dulu PKI dibubarkan kok orangnya ditangkap? Karena PKI itu dibubarkan berdasar hukum pidana. Telah melakukan pemberontakan, undang-undang subversi yang dilawan. Sedangkan ini undang-undang hukum administrasi negara. Nah kalau itu masih dilanggar lagi dan masuk ke ranah pidana itu juga bisa ditangkap gitu. Tapi sekarang kan belum ada. Jangan nakut-nakuti, jangan manas-manasi dan supaya tahu bedanya hukum pidana dan hukum administrasi. Pokoknya kalau pemerintah menganggap umat Islam itu tidak radikal, tapi ada oknum-oknum segelintir orang Islam itu yang memang radikal, yang itu yang dihadapi. Baik, terima kasih Menko Polhukam Prof. Mahfud MD telah berbagi bersama kami hari ini di Prime. Sylvia. Radikalisme itu siapapun dia, agama apapun dia, yang ingin merubah sistem dengan cara bermusuhan, bukan melalui cara-cara gradual. Kan lawannya radikal kan gradual, gitu. Nah, siapapun dia, apakah Islam atau tidak. Kami lanjutkan kembali perbincangan pemirsa. Pak Wawan, di awal pemerintahan Jokowi jilid kedua ini sepertinya kita banyak fokus ke isu radikalisme. Tapi muncul juga narasi yang mengatakan bahwa apakah sengaja isu radikalisme ini dibesar-besarkan supaya menutupi kekurangan terutama di bidang ekonomi. Anda sebagai BIN yang tahu segala macam informasi mengenai radikalisme, terorisme ini sebetulnya kondisi kita tuh saat ini seperti apa mengenai radikalisme? Ya tidak ada istilah nutup-nutupi karena kita apa adanya. Mana yang menjadi fokus perhatian yang sekarang terjadi pasca penusukan Pak Wiranto, jelas-jelas itu di depan mata ancaman masih ada. Oleh karenanya perlu ada satu literasi publik supaya public awareness itu muncul dan kita ingin bersama-sama menyikapi ini dan mengelola isu-isu keamanan berdasarkan suatu data fakta yang ada. Jadi tidak berdasarkan asumsi. Jadi apa yang disampaikan ini sebetulnya adalah melihat fenomena di mana sekarang juga muncul berita-berita seperti Donald Trump yang menyampaikan terbunuhnya Al-Baghdadi, tapi sudah 3 kali juga disebutkan 2016, 2017, 2019. Ada sesuatu yang dibalik ini semua bahwa situasi di Timur Tengah yang ada mematik isu panas, imbasnya bagi ke Indonesia karena ada sentimen primordial yang bareng dan itu memang ada yang mengelola juga. Oleh karenanya kita mengingatkan kepada warga bangsa ini supaya menyadari bahwa jangan terkena pendadakan, jangan terkena pendadangan hanya karena mungkin beranggapan bahwa sudahlah itu urusan aparat keamanan. Tidak bisa demikian karena apa? Karena masyarakat itu juga bisa terancam seperti yang bom Sibulga itu kan luluh lantak sampai ke tetangga-tetangganya. Ini makanya memperingatkan mengenai bahaya ancaman radikalisme bukan berarti kita lantas memusuhi kelompok tertentu, tidak. Ya, kita hanya ingin kalau misalnya ada oknum yang memang bersalah, nah sudah itu diambil suatu tindakan. Tapi yang jelas harus aware ya, masyarakat harus awareness ini memang betul nyata ada. Betul. Oke, tadi Anda sempat menyinggung soal kematian dari pemimpin ISIS yang disampaikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Imbasnya bisa sampai ke Indonesia kata Anda. Seperti apa maksudnya imbasnya itu sampai ke Indonesia? Sampai saat ini memang kita masih ada yang berada di Suriah dan pada kenyataannya kemarin juga menerima gempuran juga dari Turki dan ada yang terimbas juga. Dan memang sempat ada yang mempertanyakan di mana sejumlah pihak itu
berlari-lari, apakah kembali ke Indonesia? Saya kata sampai sekarang tidak ada, belum ada ya yang dari peristiwa serangan itu yang kembali ke Indonesia. Imbas ke Indonesia selama ini jelas ada, karena apa? Sekarang itu borderless, apapun bisa dipancarluaskan lewat media sosial dan itu sangat tidak ada batas antar negara. Dan pada kenyataannya di antara saudara kita ada juga yang terpengaruh. Inilah sebabnya maka pengaruh itu pasti ada, meskipun juga secara moral memukul mentality dari pengikutnya itu pasti ada. Hanya sekarang kan dia pasti menyiapkan juga penggantinya dan calon penggantinya sudah muncul juga namanya, hanya belum dideklar. Nah, apakah nanti dideklar atau disembunyikan? Ini kita tunggu, tapi tampak-tampaknya masih disembunyikan. Oke, Pak Wawan tadi ada menyinggung soal media sosial. Saya ingin tanya sekarang ke Bang Nando soal bagaimana pertumbuhan radikalisme di Indonesia juga salah satunya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan juga media sosial. Kalau yang saya baca dari tahun 2009 sampai 2019, Kominfo telah memblokir 11.803 konten internet yang membuat radikalisme dan terorisme. Pertanyaannya, apakah angka ini kecenderungannya meningkat dari tahun ke tahun, Bang Nando? Ya, betul Mbak Sil. Jadi itu fakta. Tadi saya mengoreksi data itu 2 bulan yang lalu. Per kemarin 28, sudah ada lebih baru lagi ya? 13.996, hampir 14.000. Ini menunjukkan apa? Bahwa memang radikalisme dan terorisme ada di tengah masyarakat kita. Fakta yang terjadi, kemudian muncullah serangan terhadap Pak Menko Polhukam Pak Wiranto. Itu yang muncul ke permukaan. Tapi yang ada di media sosial ini luar biasa. Angka pertumbuhan konten terkait dengan radikalisme dan terorisme beragam muncul, mulai dari file sharing, kemudian situs, website. Paling banyak itu apa Bang? Dari situs? Jadi kita memilah file sharing, pembagian, kemudian situs, media sosial. Media sosial yang paling banyak itu di Facebook dan Instagram. Lebih dari 9.000. Kemudian disusul di Telegram sekitar 6.000 dan seterusnya. Telegram ya? Telegram. Dan kemudian Telegram itu pernah diblokir oleh Kementerian Kominfo ketika beberapa tahun yang lalu cukup banyak dipakai untuk kepentingan mentransmisikan konten-konten radikalisme. Lalu kami, Pak Rudiantara, memblokir dan kemudian mereka mengubah cara dan kemudian bekerja sama dengan pemerintah untuk kemudian men-take down konten-konten file sharing di Telegram tadi. Sudah lumayan, makin menurun untuk Telegram. Tapi kemudian beralihnya di Facebook dan file sharing yang lain selain Telegram. Ini menjadi isu. Kami lihat bahwa memang kami katakan bahwa media sosial ini makin mempercepat proses radikalisme dengan hoax. Jadi informasi-informasi dikelola, dibikin orang menjadi marah terhadap negara, orang menjadi marah terhadap pemerintahan yang sah. Padahal dengan data-data yang telah dibuat sedemikian rupa, seakan-akan itu fakta. Betul. Nah, untuk itu apa peran dari Kominfo itu? Ya, peran Kominfo, Pak Joni Plate, Pak Menkominfo menekankan bahwa Menkominfo itu punya 2 peran. Pertama, pembangun infrastruktur teknologi informasi dan telekomunikasi. Yang kedua adalah peran komunikasi publik, peran komunikasi informasi. Memang 5 tahun terakhir ini pembangunan infrastruktur lumayan palapar yang sudah dibangun. Tapi kemudian Pak Joni Plate menyampaikan bahwa jangan sampai infrastruktur telekomunikasi yang dibangun justru lebih banyak dipakai untuk hal-hal yang negatif. Nah, peran komunikasi publik lah ini yang mestinya dikuatkan lagi, diperkuat oleh kami Kementerian Kominfo sebagai Government Public Relation. Tadi disampaikan bahwa literasi digital, edukasi sosial, bahwa radikalisme dan terorisme adalah real, adanya, dan kemudian kita harus melawan. Kita harus bersama melawan itu dengan menggandeng seluruh komponen bangsa. Tidak hanya pemerintah, tapi seluruh bagian dari Republik ini. Selama ini yang menonjol dari peran Kominfo adalah memblokir situs-situs karena memang Kominfo memiliki kewenangan untuk itu. Tetapi kalau misalnya yang terlanjur beredar di sosial media yang platformnya itu dari luar, seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Nah, itu bagaimana? Itu kan harus platformnya sendiri kan yang men-take down konten-konten negatif itu? Betul sekali. Peran yang dilakukan Kominfo memang kemudian menganalisis konten tersebut apakah memang masuk kategori radikalisme, bahkan ada yang lebih parah masuk ke kategori terorisme. Itu kemudian kami mintakan untuk take down. Tetap yang men-take down ketika website, kami langsung men-take down nama websitenya, nama domainnya langsung diblokir oleh Kominfo. Tapi ketika akun-akun
akun-akun itu kemudian kami mintakan ke platform media sosial untuk mereka take down, mereka blokir. Makanya tadi angka 13.996 itu memang angka kerjasama kolaborasi pemerintah dengan platform. Kami memang selalu menekankan Pak Menteri, baik Pak Menteri Rudiantara dan sekarang Pak Menteri Joni Plate, selalu menyampaikan bahwa platform media sosial harus juga memberikan kontribusi bagi bangsa ini dalam menjaga ketertiban dan keamanan kita. Ketika tidak bisa bekerja sama dalam hal memberikan kontribusi bagi keamanan ketertiban, mohon maaf, seperti yang pernah dilakukan kita pernah memblokir Telegram. Oke, ada wacana juga soal pemblokiran internet yang sebelumnya sudah pernah dilakukan dan kemarin kembali digaungkan oleh Bang Joni G. Plate, Menkominfo, yang menyatakan kalau misalnya memang ada yang sengaja ingin membuat kacau, tidak menampik kemungkinan bahwa akan diberlakukan lagi pemblokiran internet. Nanti kita akan bahas, dan juga Pak Wawan soal data 41% masjid di lingkungan BUMN telah terpapar radikalisme. Saya akan gali lebih jauh soal itu sesaat lagi. Ada data dari BIN yang menyebutkan bahwa 41 ya, kami klarifikasi, bukan 41%, tapi 41 masjid di lingkungan BUMN yang terpapar paham radikalisme. Pak Wawan, bagaimana caranya paham ini bisa masuk dan berkembang di masjid lingkungan BUMN? Ya, itu data lama, Pak. Sekarang sudah berubah. Berubah lagi? Dan sudah, artinya waktu itu Pak ini data 2018 ya? Ya, Pak Wapres Pak Wapres yang lalu, Pak JK juga sudah ke Dewan Masjid, kemudian juga kita juga terus mendekati semua elemen yang ada di tempat-tempat ibadah itu untuk lantas juga mencoba mengurai semuanya, dan kita dialog dengan mereka, dan alhamdulillah menurunnya drastis sekarang, dan itu karena itu data lama, dan sekarang sudah perubahannya sangat signifikan. Dan kita tetap mengajak dan bersepakat dengan beliau-beliau yang ada di situ untuk tetap mengutamakan kebersamaan dan juga sikap toleran terhadap kehidupan, keberagaman. Terlepas dari datanya sudah berubah, Pak Wawan, tetapi kenyataannya bahwa memang pernah terjadi seperti itu. Paham ini masuk di lingkungan masjid, di BUMN pula. Caranya seperti apa? Kenapa paham radikalisme ini bisa tumbuh dimanapun? Ya dulu memang ada kebebasan ya yang begitu masif ya, dengan masuknya suatu organisasi masyarakat yang waktu itu juga diberikan kebebasan untuk masuk dan mempengaruhi semua elemen yang ada, khususnya terkait dengan rumah-rumah ibadah. Nah, inilah yang kemudian tumbuh berkembang, kemudian juga di university. Tapi setelah itu kan ada satu keputusan pemerintah, ada suatu organisasi yang misalnya berlawanan dengan ideologi kita, ya otomatis tertolak. Itu seperti itu, maka terjadi suatu peredaan lah dari semua elemen yang ada. Dan setelah pemerintah mengambil sikap tegas terhadap ormas tersebut, barulah ini mulai menurun. Tapi memang sasaran awalnya apakah memang itu berkembang dari rumah ibadah, dari kampus-kampus? Itukah cara yang paling efektif? Ya, karena banyak diantaranya tempat-tempat inilah yang tempat berkumpul untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran yang kebetulan juga kok bertabrakan ini dengan ideologi yang ada. Tapi memang karena waktu itu tidak dilarang kan, nah, akhirnya terjadi itu, maka sebuah kampus juga ada seperti itu. Pak Wawan, sebelumnya BIN juga pernah mengatakan bahwa paham radikalisme itu sekarang menyasar anak muda usia 17 sampai 24 tahun. Mengapa mereka? Anak-anak muda kebanyakan berpikirnya cepat, juga lebih emosional. Mereka masih menggebu-gebu semangat untuk seperti itu, untuk paham-paham tertentu. Kemudian anak muda cenderung tidak punya beban, belum punya tanggungan keluarga. Kemudian mereka juga lebih gampang taklid, gitu, percaya gitu saja tanpa juga mempertimbangkan asbabul nuzul atau sebab-sebab turunnya satu ayat, ataupun juga mereka tidak cek, recek, cross check, tidak tabayun. Hanya seperti itu. Muda lebih bersemangat. Kalau istilah Jawa itu kaduk wani kurang dugo gitu ya. Kalau orang tua kaduk dugo kurang wani kan gitu. Tapi inilah yang terjadi. Oleh karenanya kita kaum muda literasinya terus menerus. Saya dekat sekali dengan pelajar juga.
dengan mahasiswa, saya dekat, kemudian saya sering melakukan interaksi. Peran Kemendikbud di sini menjadi sangat penting ya? Sangat sentral Kemendikbud ini karena memang sekarang menaungi semuanya. Jadi dari sekolah dasar menengah sampai ke perguruan tinggi. Nah itu yang terus kita masuk ya, untuk kita dekat dengan mereka. Oke, selain Kemendikbud yang memberikan literasi, termasuk juga Kominfo yang memberikan literasi. Kenyataannya, Bang Nando, saat ini misalnya orang dengan mudah, siapapun itu, pelajar kah atau orang biasa kah, itu dengan mudahnya belajar membuat bom misalnya. Dari internet. Sebegitu berserakan informasi ini di dunia maya, apa sikap Kominfo? Ya, sikap Kominfo adalah kami kemudian menapis konten-konten tersebut. Kami memblokir. Dari 13.900 tadi itu diantara lainnya lah konten-konten cara membuat dan merakit bom, cara meledakkan diri di tempat umum. Itu yang kemudian kami blokir, kami kikis konten tersebut dari media internet kita. Kami jangan sampai kebebasan berekspresi, kebebasan menyampaikan pendapat di ranah maya kemudian disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk kemudian menyampaikan informasi yang justru sangat merugikan kita sebagai bangsa. Nah, itulah yang kemudian kami lakukan pemblokiran di antara lain 13.900 tadi. Artinya peran itu sudah dilakukan Kominfo meskipun mereka selalu berlomba-lomba, Mas Silvi. Jadi ketika kami begitu cepat kan informasi satu dengan yang kami lainnya. Kami blokir satu situs hari ini, mereka membuat lagi situs sejenis di hari berikutnya. Kami terus berlomba-lomba dengan kepada mereka yang seperti ini, selain blokir, apakah tindak pidana juga bisa dikenakan kepada mereka? Dan sudah pernahkah? Sudah pernah. Jadi sudah banyak, cukup banyak konten-konten yang sengaja diposting oleh pihak-pihak ini. Terus kami kerjasamakan dengan Polri untuk ditindak berdasarkan undang-undang ITE maupun tindak pidana terorisme. Itu sudah dilakukan. Artinya memang langkah yang dilakukan pemerintah selain tindakan hukum, kemudian penggunaan pemblokiran, dan kemudian literasi digital. 3 langkah strategis yang selalu berulang-ulang dilakukan pemerintah ini memang menjadi terus dilakukan. Meskipun kita tahu ini cukup berat karena tantangan tadi seperti data-data yang muncul masih banyak masyarakat kita yang terpapar, apalagi post-truth, era yang kemudian orang membuat konten-konten yang kemudian sengaja dibelokkan, kemudian membenci pemerintah yang berkuasa, sehingga konsep radikalisme, konsep mereka kemudian seakan benar. Sehingga kemudian mari kita lawan pemerintahan ini dengan cara membuat sebuah ideologi baru yang kemudian itu yang terjadi. Ketika Kominfo mengambil kebijakan untuk memblokir internet, dalam beberapa situasi kita lihat misalnya ketika kerusuhan kemarin, kemudian juga yang terjadi di Papua, tidak sedikit yang mengkritik juga langkah ini. Mengatakan bahwa Kominfo melarang kebebasan berekspresi dan ini juga tindakan yang tidak good governance karena menutup transparansi. Bagaimana sikap Kominfo terhadap pemblokiran internet ini? Kami memahami protes atau cukup beberapa orang yang menilai bahwa langkah yang dilakukan pemerintah kurang tepat, kurang bijaksana dalam tata kelola internet kita. Tapi kami selalu sampaikan kepada publik bahwa ini adalah langkah yang bagi pemerintah harus dilakukan karena situasi kisru kerusuhan yang kemudian melukai sejumlah orang di masyarakat kita yang warga negara kita juga, penduduk kita, masyarakat kita. Artinya suasana abnormal lah yang kemudian tindakan yang abnormal pula dilakukan. Jadi pemblokiran, penapisan konten dan seterusnya di mana melakukan pembatasan akses yang dilakukan oleh pemerintah adalah langkah-langkah abnormal untuk menjawab situasi abnormal pula. Jadi yang dilakukan pemerintah bukan dalam situasi normal. Ketika biasa-biasa saja kemudian dilakukan pembatasan, itu mungkin bisa dikatakan kita membelenggu kebebasan berpendapat. Tapi dalam situasi yang cukup pelik di mana terjadi kerusuhan, kericuan, aksi massa yang menyebabkan kekacauan luar biasa di sebuah tempat, kita lakukan pembatasan. Itu pun sangat terbatas di tempat-tempat tertentu, tidak bersifat nasional. Apakah sudah ada SOP yang jelas mengenai kapan ini harus diberlakukan pemblokiran internet dan kapan tidak? Indikatornya apa saja? SOP-nya bagaimana? Mungkin dengan demikian publik bisa merasa, oh ini lebih fair karena jelas indikator-indikatornya. Indikatornya jelas ketika yang kami nilai adalah kontennya, situasi di internet, media sosial di mana hoax dan distribusi informasi yang menyesatkan tadi luar biasa, lebih dari 70 ribuan URL dalam sehari, dan situasi di lapangannya di mana terjadi aksi massa yang terjadi bentrok, orang saling melempari, saling membakar dan lain. 2 hal itulah yang menjadi concern kita, kemudian diputuskanlah dilakukan pemblokiran. Pemblokiran ini benar-benar dipantau setiap saat.
Artinya jika situasi sudah memungkinkan kembali pulih, maka yang dilakukan di Papua adalah kami benar-benar memantau dari dari waktu ke waktu. Kota atau kabupaten yang sudah kondusif dibuka, besoknya dibuka lagi. Jadi benar-benar terukur untuk memastikan tidak banyak orang yang dirugikan dari tindakan dilakukannya pemblokiran tersebut. Oke, nanti saya minta tanggapannya dari Pak Wawan. Kami harus jeda lagi, pemirsa. Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Dalam situasi abnormal, Kominfo mengaku terpaksa melakukan pemblokiran internet untuk meredam supaya untuk melokalisir masalah. Kalau data BIN, apakah memang melihat pemblokiran internet yang dilakukan oleh Kominfo itu terbukti efektif untuk mengurangi atau meredam persoalan kemarin yang ada di Papua misalnya? Oh iya, sangat efektif karena masyarakat tidak bisa menyebar hoax. Yang intinya yang bahaya hoax itu karena 60% itu isinya hoax. Kalau yang baik-baik sih ya nggak usah ini juga tidak ada masalah, tapi yang hoax itu terus diramus demikian rupa, ditambahi demikian rupa sehingga bisa kalau tidak diblokir, ini memicu pergerakan estom, emosi, sikap, tingkah laku, opini, dan motivasi masyarakat untuk merusak. Meskipun sebagian harus ada yang dirugikan. Nah, ada di sektor ekonomi pasti ada yang dirugikan, mengenai transaksi bisa kemudian perjalanan tiketing dan sebagainya itu. Tapi ingat, keamanan itu nomor satu. Artinya begini, gimana mau berbisnis kalau nggak aman? Nah, itu di mana-mana rusuh pasti enggak. Imbas itu pasti kemana-mana. Maka untuk melancarkan semuanya, keamanan itu tetap harus menjadi prioritas. Baru setelah itu yang lain akan ikut mulai tenang dan trust publik akan terjaga. Kalau trust sudah hilang, ini sangat berbahaya. Akhirnya apa? Opini publik dikendalikan oleh mereka-mereka yang kebetulan berbeda pandangan dan ingin membuat kekisruhan. Itulah sebabnya maka saya garis bawahi bahwa langkah-langkah pemblokiran, tapi kan sementara sifatnya, ini lebih kepada supaya kondisi yang tadinya situasinya carut-marut menjadi tenang dan setelah itu juga normal kembali. Baik, sekali lagi agenda besar dari pemerintahan Jokowi jilid 2 kali ini yang kalau kita baca termasuk salah satu fokus utamanya adalah isu radikalisme. Peran semua pihak, tidak hanya kementerian yang berada misalnya di Polhukam, tetapi juga semua masyarakat dan kementerian-kementerian lainnya diharapkan bisa bersinergi untuk mendukung agenda pencegahan dan juga penanggulangan radikalisme. Kominfo, agenda besar, langkah besar yang bisa dilakukan Kominfo untuk mendukung fokus dari pemerintah ini seperti apa, Bang Nando? Yang pertama, terus membangun informatika, infrastruktur informatika, tapi juga memastikan komunikasi publik betapa radikalisme dan terorisme berbahaya buat negara harus selalu dikumandangkan, digaungkan oleh Kominfo selaku government public relations. Upaya kita literasi, mengedukasi publik itu juga bergandengan dengan Mendikbud dan seterusnya. Artinya peran dua tujuan utama dari Kominfo dibentuk informatika dan komunikasi publik ini harus benar-benar dipakai. Selama ini tepat sasaran nggak sih Bang Nando siapa publik yang disasar? Karena kalau kita lihat angka ini kan terus bertambah, konten-konten negatif tidak juga berkurang. Padahal literasi sudah dilakukan. Itu tantangan kita. Kita harus mengakui bahwa memang meskipun sudah dilakukan literasi digital dan kemudian pemblokiran dan kemudian upaya hukum beberapa pihak yang kemudian kita bawa ke jeruji besi karena tindakan menyebarkan radikalisme dan terorisme, kita tahu bahwa kita jumlahnya sangat banyak, 260-an juta publik Indonesia, sehingga itu menjadi tantangan kita. Bukan hanya tadi seperti dikatakan, bukan hanya tugas kementerian di bawah Menko Polhukam yang hanya 8, tapi juga tugas bersama sebagai masyarakat Indonesia untuk benar-benar memastikan radikalisme dan terorisme ini musuh kita bersama. Sekali kita lengah terhadap radikalisme dan terorisme, yang rugi kita sebagai bangsa. Oke, terakhir juga Pak Wawan, apa langkah yang bisa juga dilakukan oleh masyarakat berpartisipasi dalam proses pencegahan radikalisme ini? Masyarakat harus bersama-sama melihat lingkungannya. Cegah dini, deteksi dini, dan lapor cepat. Mendeteksinya itu bagaimana Pak Wawan? Ya, kalau misalnya ada yang mencurigakan di lingkungannya dan di keluarganya, tiba-tiba anggota keluarganya kok berubah drastis dari pola tindak, tiba-tiba menyendiri, kemudian juga sering murung, datang pergi enggak pamit, kemudian pergi selang waktu lama, balik-balik minta uang, kalau enggak marah-marah, kemudian memusuhi yang tidak paham, ini perlu satu kecurigaan. Karena kita harus tahu apa yang dia baca, apa yang di medsos, ya apa yang dia sukai untuk baca. Kemudian kalau ada bacaan khusus di kamarnya, misalnya kita periksa, ada apa di balik ini.
Karena kejadian sebelumnya yang di Lampung itu yang melaporkan justru orang tuanya. Karena curiga anaknya Firdan betul. Setelah itu dirunut, menantunya justru juga terlibat di Sibolga yang ternyata sudah menyiapkan bom yang demikian dahsyat. Nah, ini menunjukkan bahwa partisipasi publik paling utama adalah dari keluarga, kemudian RT RW, Babinsa, Babin Kaptipas, dan seterusnya ke atas. Jangan ragu untuk menyampaikan. Jadi lebih baik kita lantas mengambil langkah-langkah preventif ketimbang sudah terjadi, lantas sudah ada korban, baru kita bergerak terkopoh-kopoh. Baik, partisipasi publik dan juga semua pihak kita harapkan bisa mendukung bersama agenda besar pemerintah kali ini, yaitu untuk mencegah dan juga menanggulangi radikalisme dan terorisme. Terima kasih Pak Wawan dan juga Bang Nando telah bergabung bersama saya di Prime Talk hari ini. Pemirsa, saya Zilvia Iskandar, mewakili rekan-rekan bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Prime Talk.